Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada, untuk menguatkan kita, untuk mengawali segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa pemilik kehidupan kami, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi penguat bagi kami melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhanlah yang bersama-sama dengan kami untuk menerangi hati dan pikiran kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, di tengah kemajuan ilmu pengetahuan, di tengah kemajuan teknologi yang semakin canggih, yang semakin banyak kemajuan, di mana semakin banyak pula alat-alat produksi yang dirancang oleh manusia, yang dibuat oleh manusia untuk mempermudah pekerjaannya. Namun meski manusia mampu menciptakan berbagai hal, walaupun manusia mampu menghadirkan teori-teori berdasarkan ilmu pengetahuan, namun secara realitasnya manusia juga merupakan ciptaan, di mana manusia adalah ciptaan Allah. Jika manusia menciptakan berbagai mesin-mesin untuk mempermudah kehidupannya, maka Allah di dalam firman Tuhan hari ini memiliki tujuan untuk menciptakan manusia. Kita dapat melihat bahwa tujuan Allah ialah agar kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan sebelumnya. Pekerjaan baik di sini Bapak dan Ibu bukanlah penentu bagi kita untuk memperoleh keselamatan. Karena jelas kita tidak bisa memperoleh keselamatan karena perbuatan kita. Dari pasal-pasal, dari ayat-ayat sebelumnya kita juga dapat melihat bahwa bukan karena perbuatan kita lah kita memperoleh keselamatan, tetapi karena kasih karunia Allah lah yang diberikan kepada kita sehingga kita memperoleh keselamatan. Sehingga perbuatan baik yang kita lakukan sebagai bentuk tujuan Allah menciptakan kita merupakan bentuk realisasi di mana kita menjalankan keselamatan yang telah Allah berikan di dalam kehidupan kita. Mengapa kita perlu melakukan perbuatan baik? Karena itulah tujuan Allah menciptakan kita. Bapak dan Ibu, jika pada saat ini mungkin ada kita yang bingung, masih bingung dengan tujuan hidup kita, maka firman Tuhan hari ini memberikan jawaban atas kebingungan kita, atas keraguan kita, atas pertanyaan kita, bahwa tujuan hidup kita ialah untuk melakukan pekerjaan baik sebagai bentuk tuntunan atas keselamatan Allah sebagai buah dari iman kita. Jika kita diselamatkan, maka kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Lalu apa perbuatan baik itu? Perbuatan baik ialah pekerjaan yang kita lakukan dengan mempercayai Dia bahwa pekerjaan kita itu akan selalu menjadi kesenangan, akan selalu menjadi pekerjaan yang membutuhkan campur tangan Tuhan di dalamnya. Pekerjaan baik ialah tindakan-tindakan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu Bapak dan Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan ini mengajak kita untuk mensyukuri kasih Allah di dalam kehidupan kita. Mari membuahkan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari memenuhi tujuan penciptaan Allah terhadap diri kita dengan tetap melakukan pekerjaan baik yang telah Allah persiapkan bagi kita. Tuhan memampukan kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami terima pada hari ini. Firman-Mu memberitahukan kami ya Tuhan bahwa tujuan Allah menciptakan kami ialah untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk itu ya Tuhan, Tuhanlah yang menuntun kami dalam setiap hari-hari kami, agar kiranya kami boleh melakukan pekerjaan baik di dalam kehidupan kami sebagaimana Tuhan telah tentukan sebelumnya. Ya Tuhan,
Biarlah sepanjang hari ini Tuhanlah yang mendahului setiap langkah kaki kami, setiap pekerjaan tangan kami, sehingga segala aktivitas kami merupakan pekerjaan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, di dalam setiap pergumulan kehidupan kami, di setiap pengharapan kami ya Tuhan, Tuhanlah yang kiranya yang menunjukkan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk setiap saudara kami yang mungkin pada saat ini di dalam keadaan sakit, Tuhanlah yang kiranya memberikan kesembuhan bagi mereka. Tuhan yang menyertai setiap makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Terpujilah Engkau Bapa, biarlah Tuhan yang mendahului setiap aktivitas kami. Tuhanlah yang bersama-sama kami dan menguatkan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Selamat menjalani aktivitas Bapak dan Ibu, tetap melakukan perbuatan baik. Tuhan Yesus menguatkan kita. Shalom.